Oh ya. Tuh, gua nih sini mau ketemu Pak Bamsud. Ada yang dampingin sekarang. Jadi ini kita lagi ngeliat kan tiap hari full banget. Sebenarnya gua nggak ada waktu buat kesini. Gua udah capek banget mendarat langsung kesini. Kenapa? Karena ada Pak Bamsud, masih rekan juga. Jadi mau nggak mau kita sowan lah tempat ini. Jadi Pak Bamsud dari jam 5, dia sekarang jam 9 nih masih di sini. Dia batalin semua jadwalnya. Nah, ini ditemenin. Nah ini bos gua ini. Ini lawyer ternama di Jakarta. Tugas gua nyari cuan, tugas dia memprotek cuan gua. Siap. Alright. Jadi datang ya ke Sibet ya, punya dia. Kalau mau ngabisin duit jangan tempat lain, ngabisin di sini. Oh, Cengli, itu Cengli. Jadi dia ini yang memprotek pokoknya bisnis semua urusan korporat, urusan legal, lu mau pidana, perdata. Sama nemenin joget, temenin ngomong. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar 6 miliar dana renovasi ruangan kerjanya Ibu Megawati di BRIN. 10 Dewan Pengarah. Ya, jadi berita pertama menyebutkan untuk ruang kerjanya Megawati. Kemudian di berita lain disebutkan, oh bukan hanya untuk Megawati, itu seluruh Dewan Pengarah BRIN yang berjumlah 10 orang. Tetap aja 6 miliar mah itu udah angka yang bukan angka kecil gitu. Kalau di kita di sini di Bandung itu 6 miliar ya bisa 6 rumah, bahkan bisa sampai 10 rumah. Ini hanya digunakan untuk renovasi kamar, ruang kerja maksudnya. Pak Solin, ada komentar? Kalau kebiasaan, saya jadi membaca karena ini berulang-ulang ya. Dengan cara tadi kan istilahnya kalau tidak dipukul, dirangkul. Nah, itu ciri khas rejim ini kan itu. Jadi bagaimana supaya istilahnya hanya sifatnya pembungkaman, supaya tidak ada lagi pengkritikan ya. Padahal kalau dilihat dari kondisi masyarakat sekarang ini ya, itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas. Gitu. Kondisi masyarakat yang begitu sengsara, yang miskin segala macam ya. Foya-foya apalagi sesuatu yang sebenarnya bisa dihemat segala macam itu sebenarnya tidak perlu. Tapi memang itulah ciri rejim sekarang kan gitu. Jadi dengan mengolok mengolok supaya ini tidak bersuara keras lagi. Maksudnya ini pendekatan Jokowi terhadap Megawati gitu. Iya, pendekatan. Iya. Termasuk juga ya samalah ke di MPR yang waktu itu Gordon beberapa Gordon toilet lift ya. Kan sepertinya itu tidak ada empati terhadap keadaan rakyat yang semakin sengsara seperti itu. Apalagi kemarin yang viral Pak, ada itu staf anggota DPR perempuan, dia selfie gitu, Gladys vlog. Oh, namanya Gladys apa namanya? Kok tahu Pak namanya? Baca Ada beritanya. Ada beritanya. Itu kan luar biasa ya, dia memperlihatkan sebuah ruangan yang seperti hotel bintang 5 ya, kemudian dia bilang kerja staf DPR ya begini-begini, menikmati suasana Jakarta dan seterusnya. Batal Magic. Saya secara pribadi prihatin gitu ya. Dikala kita hidup susah gitu ya. Saya mengamati kantornya BRIN yang dulu adalah kantornya Bapak Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, presiden ketiga kita, itu gedung BPPT. Itu kalau dengan patwal, jarak antara rumah Ibu Megawati di Teku Umar dengan gedung BPPT, ini dengan patwal ya. Kalau tanpa patwal mungkin 30 menit, kalau dengan patwal mungkin 15 menit sampai. Kok ada ruang tidur gitu ya? Nah, itu urgensinya apa gitu. Terus perbaikan kantor itu urgensinya apa kan gitu. Apakah Ibu Mega ngantor setiap hari di situ? Enggak, ya. Pasti tidak. Ya kan. Dewan Pengarah itu apakah ngantor setiap hari kan tidak. Ya. Seperti kita lihat lah, kalau dalam kepanitiaan itu kan komite pengarah itu kan yang melaksanakan sehari-hari kan bukan komite pengarah, organizing komite kan. Ya. Nah, itu ada komite pelaksana kan. Itu yang ngantor setiap hari. Ini urgensinya apa kan gitu. Di mana sense of crisis para pejabat-pejabat negara kita di kala rakyat saat ini sedang susah, berjibaku untuk memenuhi kehidupan, untuk bayar SPP anak, sekolah gitu ya. Ini di mana krisis
rasa empati, sense of crisisnya itu di mana kan gitu. Katanya negara kita sudah uangnya habis banyak utang, di mana kan gitu. Kenapa ini digunakan untuk hal-hal yang memang sebenarnya menurut saya itu tidak urgent dan tidak mendesak dan mubazir dong, masuk dan bisa ditunda, tidak urgent gitu. Jangan sampai ada dugaan, ada prasangka dari rakyat, oh kalau 6 miliar kalau dapat komisi 20% lumayan gitu kan, dapat 1,2 M kan gitu. Kan nggak murni dipakai semua, dan itu udah rahasia umum lah. Kalau kita misalnya gini, nanda tangan kuitansi dapat bantuan 100 juta, yang kita terima bukan 100 juta, kuitansinya 100 juta, tapi yang kita terima 75 juta, 25 jutanya katanya dananya pundi-pundi. Kan nggak tahu kan pundi-pundi siapa. Ini kan sudah rahasia umum. PDIP sudah merespon berita itu katanya Pak Tarmizi, dan responnya adalah oh itu urusan BRIN. Tidak ada rasa empati terhadap kondisi rakyat yang sedang sengsara gitu. Dan itu adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak perlu seperti itu. Ya mudah-mudahan seperti biasa lah Pak ya, kalau kita sudah ramai di media ngomong gini nanti dibatalkan gitu ya. Nampaknya mereka justru lebih mendengar apa yang viral di media sosial dibandingkan apa-apa yang diproses secara prosedural. Tentang 3 perempuan sakti. 1 perempuan, karena namanya sendiri sudah Puan. Puan Maharani, kemudian di sebelah sampingnya ada Grace Natali, dan di sampingnya lagi ada Sri Mulyani. Ini orang-orang sakti. Tapi tadi saya mau bilang orang hebat, tapi nampaknya sih lebih tepat dengan sakti. Kita akan lihat. Nah ini. Kisah 3 perempuan sakti. Itu yang agak hitam di belakang kecil yang mungkin sedikit tidak terlihat. Itu adalah Sri Mulyani. Sedang baru turun dari pesawat terbang. Biasa kalau sudah turun dari pesawat terbang kan masuk ruangan ya. Masuk pemeriksaan ini, itu, dan segala macamnya. Ini enggak. Ini langsung naik mobil mewah di situ. Alphard sudah menunggu, barang-barangnya pun terpotret ya, terciduk, sedang dimasukkan ke mobil itu. Artinya barang-barangnya tidak melalui pemeriksaan dulu ya. Gimana itu kalau narkoba, kan bahaya, lolos itu. Nah, di belakang mobil itu juga ada mobil bea cukai. Wow. Dan itu pertama diketahui oleh Peter Gonta, pengusaha sekaligus politikus dari Nasdem, kalau tidak salah ya. Yang bertanya, ini siapa sih kalau mobil bisa masuk apron bandara? Apron itu tempat parkirnya pesawat. Ada juga yang bilang kayak siapa, Dias Hendro Priyono ya, yang mengatakan itu layanan Grab. Layanan Grab kok bisa masuk bandara. Atau ada juga yang bilang ini servis, mobil servis. Mobil servis itu pakainya Toyota Hiace, bukan mobil mewah Alphard yang begini. Tapi nggak apa-apa, kita coba cermati satu-satu. Yang satu lagi tentu Puan Maharani. Puan Maharani apalagi sih kalau bukan kesaktiannya dalam mematikan mic. Dan itu juga sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Kemarin kalau tidak salah ya. Ratu Mic kembali beraksi. Nah, kemudian Grace Natali. Apa nih Grace Natali? Kita lihat di situ sudah terpampang spanduk-spanduk di Jakarta, nampaknya begitu. Ya, Partai PSI selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kemudian di sampingnya Grace Natali menggunakan kerudung. Nah, ini PSI kan biangnya yang selalu bicara tentang politik identitas. Apa sih yang Anda pahami tentang politik identitas? PSI gitu. Ketika di gambar ini kita melihat Grace Natali menggunakan kerudung dengan mengucapkan, dengan captionnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Apa itu bukan politik identitas? Apalagi yang setahu saya Grace Natali ini bukan Muslim. Nah, kemudian diserang. Ini kan kita dapatin juga kabarnya dari siapa? Eko Boy. Diseranglah Eko Boy itu. Hei,
Anda bodoh ya. Oh, biasa-biasanya bahasa Twitter kan kayak gitu, banyak yang serem-serem. Anda bodoh yang nggak ngerti ya. Kerudung itu bukan punyanya Islam saja. Kerudung itu ada di Kristen, ada di Katolik, ada di Hindu, dan sebagainya. Iya, betul. Tapi ketika dia konteksnya mengucapkan selamat ibadah puasa Ramadan, apa yang kita lihat? Dia mengidentikan dirinya dengan seorang muslim yang menggunakan kerudung muslim. Kenapa? Karena Grace biasanya nggak pakai kerudung. Kalau Grace biasanya pakai kerudung sebagai seorang Katolik, ya oke, it's okay, nggak ada masalah. Ini dia nggak pernah pakai kerudung. Tiba-tiba saja, ya sama lah, Mbak Puan juga gitu ya, nggak pakai kerudung. Nanti kalau dalam rangka mendekati umat Islam, ya pakai kerudung. Terus itu apa namanya? Politik identitas bukan? Ya bukan barangkali ya, karena politik identitas hanya miliknya Anies Rashid Baswedan. Hari-hari ini tentu menjadi perbincangan banyak orang adalah bagaimana kebobrokan dari Kementerian Keuangan yang satu persatu aibnya Ibu Sri Mulyani itu terbongkar. Dan rupanya memang ini harus menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua bahwa hari ini kita telah dibukakan mata oleh sesuatu yang nampak sangat tidak berhubungan. Ya urusan anak kecil, urusan remaja yang memang kriminal, tapi ternyata akhirnya merembet ke atas, kemudian sampai ke level kementerian. Saya nggak tahu nih bagaimana perasaan Bu Sri Mulyani melihat seorang Mario Dandi yang kemarin baru rekonstruksi, kemudian sempat melotot juga tuh ke wartawan. Ramai juga itu beritanya. Tapi yang akan menjadi perbincangan kita hari ini, Indonesia hari ini goncang oleh satu orang yang bernama Rafael Alun Trisambodo. Hartanya ada yang bilang 51 miliar, terus beranjak naik jadi 58 miliar. Ada yang bilang lagi ketemu lagi oleh PPATK 500 miliar transaksi yang beredar di akun-akun rekening punya keluarganya. Yang punya istrinya, punya anaknya, mungkin punya pembantunya, punya orang lain yang nggak dikenal, dipinjam KTP-nya. Kemudian kemarin ditemukan di safety box di bank atas nama Rafael Alun. Uang. Jumlahnya 37 miliar. Edan. Pak, jangan dibayangkan itu rupiah. Kalau rupiah 37 miliar dalam box-boxnya sebesar apa? Enggak dalam bentuk rupiah, dalam bentuk mata uang asing semuanya. Mungkin mayoritas dolar Amerika ya. Luar biasa. Bahkan ini sih masih seliweran ya di akun Twitter mana lah ada yang menyampaikan. Saya tahu persis katanya. Di rumahnya itu ada sebuah lubang yang dia buat sendiri untuk menyimpan emas batangan sampai 60 kg. Wow. Bukan tidak mungkin itu. Ya, bisa hoax, bisa juga benar gitu. Ya karena kalau sudah begini kelakuannya, ada lagi data yang lain menyebutkan sebetulnya harta Trisambodo ini, Rafael Alun ini 2,5 triliun. Padahal ini bukan pegawai tinggi, ini pegawai kelas menengah ini Rafael. Kebayang kelas tingginya kayak gimana ya. Safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo berisi 37 miliar atas nama sendiri. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengungkapkan safe deposit box milik mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan, Jaksel tuh, bukan di level provinsi nih. Rafael Alun Trisambodo berjumlah 37 miliar. Ya, 37 miliar katanya ya saat dihubungi tribunnews.com hari Jumat. Selain itu, Ivan juga mengungkap uang yang berada dalam deposit box itu juga atas nama Rafael Alun. Sayang dia kalau di atas namakan pada siapa, Saifuddin yang rumahnya petak itu yang atas nama Rubicon itu, Rubicon atas nama dia, Saifuddin. Ia juga mengatakan seluruh uang yang berada di dalamnya berisi mata uang asing. Ya kalau rupiah nggak akan cukup itu boxnya. Sebelumnya selain safe deposit box, puluhan rekening milik Rafael Alun dan keluarga senilai 500 miliar telah diblokir. Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya debit kredit lebih dari 500 miliar dan kemungkinan akan bertambah.
Jadi dugaan lain yang menyebut 2,5 T itu bisa jadi benar ya. Padahal ketika kita di awal mendengar 56 miliar saja, kita sudah tercengang. Oh ternyata 500 M, makin tercengang. Oh ternyata 2,5 T, pingsan. Aduh. Ada lagi nggak beritanya, kita lihat ya. Saham 134 pegawai pajak, mayoritas atas nama istri. Jadi rupanya di mana kantor pajak itu rata-rata pegawainya sebagian gitu itu memiliki perusahaan atas nama istrinya. Hebat ya. Ya ini tapi sayangnya ini kabar baru kita dapatkan kemarin. Sayangnya memang belum detail nama perusahaannya apa, bergerak di bidang apa. Tapi kalau sinyalemennya benar bahwa sebagiannya atau sebagian besar malah perusahaannya adalah perusahaan konsultan pajak. Kebayang nggak sih? Pegawai pajak, istrinya bikin perusahaan konsultan pajak. Bisa kebayang apa yang dikonsultaninya? Bukan edukasi tentang bagaimana membayar pajak dan sebagainya, tapi bagaimana mengakali kalau harus bayar pajak 100 miliar, gimana caranya bayar pajaknya cukup 50 miliar. Nah, yang 50 miliarnya lagi bagi dua. Buat orang pajak 25 miliar, 25 miliarnya lagi masuk ke kantong wajib pajak. Nah, yang begitu ini sudah jadi rahasia umum. Betul memang bahwa ini kan dari dulu begitu. Betul, tapi kan tempo hari kita tidak mendapatkan momentumnya. Ini momentum yang tepat untuk kita kemudian langsung mengobrak-abrik, membongkar kejahatan mereka. Ada lagi nggak ya? Kita lihat. Ini yang kemarin kita bahas. Sri Mulyani tak tahu 300 triliun temuan Mahfud. PPATK sudah 200 kali melaporkan. Jadi PPATK sudah 200 kali melaporkan dengan 200 laporan. Jadi satu laporan satu kali. Kirim hari ini misalkan ya. Nah kemudian bulan depan kirim lagi satu. Nah ini nggak ada yang ditindaklanjuti. Jadi luar biasa. Bahkan anggota DPR dari Demokrat bilang, ya memang Sri Mulyani saya kira sudah tahu dari dulu, katanya, kurang lebih redaksinya ya. Tapi memang sengaja ditutupi oleh Sri Mulyani dan pimpinan Kemenq yang lain. Jahat sekali nih kalau benar ya. Dan sekarang mengaku tidak tahu pula. Tapi bahasanya menarik nih ketika bilang tidak tahu ya karena di situ tidak tercantum angka 300T. Yang Bu Sri Mulyani baca 200 laporannya atau hanya satu laporan terakhir, kan itu soalnya gitu. Kalau kemarin saya mempertanyakan kalau nggak tahu, nggak nyampe ke Sri Mulyani, barangkali laporannya nyangkut di pos security di depan gedung. Bisa jadi begitu gitu. Aduh, ada lagi nggak beritanya? Banyak kali nih, luar biasa ini ya. 300T melibatkan ratusan orang pegawai Kemenq. Jadi saya kira bubarkan saja ya. Kalau satu persatu diperiksa harus betul ya, itu ranah hukum. Tapi untuk Kemenq-nya sendiri saya kira sudahlah mulai dari nol lagi aja lah gitu. Direkrut lagi orang-orang baru dengan cara yang baru gitu. Ada nggak yang bisa mencegah? Ada, bisa. Melalui pendekatan psikologi ini bisa didekati gitu. Dan saya yakin itu sebetulnya sebagian cara sudah dilakukan. Tapi ya formalitas juga ujungnya gitu. Karena ada yang masuknya lewat titipan, ada yang masuknya lewat sogokan. Ya kemarin kita bahas ada yang nyogok untuk jadi apa? Bintara atau apa ya? 200 juta. Gila nggak itu? Nyogok jadi PNS 200 juta. Mungkin ada yang lebih gitu. Ngapain dia masuk harus ngemodal 200 juta? Apa yang akan dia balikan? Kalau gajinya hanya 5-10 juta. Kapan itu balik 20 juta, 200 juta? Nggak akan balik-balik kalau nggak korupsi. Akhirnya pikirannya sudah pikiran korupsi. Seperti Rafael Alun yang diduga juga melakukan korupsi. Bahkan katanya sejak awal dia jadi PNS, dia sudah rajin mengakali gitu. Gila ya. Masih ada lagi nggak nih? Nah, ini yang anggota DPR bilang ada transaksi 300 triliun uang hantu, uang nggak jelas, itu DPR sebut sudah sejak lama tapi ditutupi Sri Mulyani.
Ini sudah saya bahas kemarin nih videonya. Baik, sahabat Aja Channel semua, terima kasih sudah membersamai saya di pagi hari ini, di weekend kita. Kita harus tetap jaga kondisi, jaga fisik untuk terus memberisikan hal-hal yang seperti ini. Karena dengan diberisikanlah, dengan diviralkanlah, baru mendapatkan perhatian dari penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Gambar ini di sini SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini kopi blended ya. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung di sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya. Ini kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai